Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian, kita sudah sampai di sesi 2 ngobrol santai di bulan Ramadan dengan SMA Negeri 1 Karangkobar. Mari kita saksikan talkshow sesi 2 ini. Semoga kita tambah manfaat dan keimanan kita di bulan Ramadan dengan tema Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMA Negeri 1 Karangkobar. Kembali lagi di acara talkshow bulan Ramadan bersama saya Pawit Barokah, perwakilan dari OSIS. Dan saya Saskia Eka Ramadhani, perwakilan dari MPK. Nggak kerasa nih, puasa udah memasuki hari ke-11. Gimana nih Saskia puasanya? Untuk anak perempuan sendiri sih pasti ada aja ya halangannya. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah masih lancar. Kalau Pawit sendiri gimana? Kalau dari saya sih alhamdulillah lancar. Tapi pasti adalah ya yang namanya ingin membatalkan puasa gitu. Saskia tahu nggak kalau di pertengahan puasa ini banyak banget hal-hal istimewa yang seharusnya kita lakukan sebagai amalan. Apa aja sih hal istimewanya? Contohnya seperti malam Lailatul Qadar, terus Nuzulul Quran gitu. Kira-kira pengertian dari malam Nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar itu apa? Kalau dari saya sendiri sih kurang tahu ya. Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Bapak Ibu guru? Ayo boleh. Yuk. Assalamualaikum Bapak-bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kami bergabung? Boleh, silakan. Assalamualaikum bapak-bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, kan kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Dan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini banyak peristiwa besar seperti malam Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Dan kami semua tuh masih bingung sebenarnya peristiwa apa dan keistimewaan apa di dalam dua peristiwa tersebut. Mohon kami diberi penjelasannya dong Pak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kita sudah alhamdulillah bisa memasuki di 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, di 10 hari kedua bulan Ramadan itu ada peristiwa Nuzul Quran. Di peristiwa Nuzul Quran itu kan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ya. Jadi tanggal 17 Ramadan itu berkaitan dengan itu. Jadi itu peristiwa penting yang oleh Allah bahkan ditulis di Quran. Kemudian peristiwa Lailatul Qadar itu kan sudah dijelaskan di surat Qadar ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini amalan ini hanya diberikan kepada umatnya Muhammad. Jadi umatnya Muhammad itu diberi keistimewaan bahwa semua amalan di malam Qadar itu dilipat gandakan 1000 bulan gitu ya. Jadi ini keistimewaan yang luar biasa. Maka kalau pas malam Qadar itu kok kamu beribadah, itu pahalanya luar biasa, melebihi daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Jadi sholat 2 rakaat sama dengan sholat 83 tahun. Nah, itu orang Bani Israel saja nggak bisa kayak gitu. Ini betul-betul luar biasanya umatnya. Maka usahakan di malam Qadar itu kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang baik, terutama amalan andalan ya, puasa ya, sholat ya, baca Quran, tadarus. Oh, jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah semoga bisa menambah ilmu kami dan kami sedikit paham tentang apa itu malam Lailatul Qadar dan Nuzul Quran tersebut. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih apa itu Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi Pak, apa sih amalan yang bisa kita lakukan di malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Ya, tadi terkait dengan amalan sudah dijelaskan ya sama Bapak Kepala Sekolah ya, bahwa tadarus, dan ini saya menambahkan ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya
kata beliau Rasulullah SAW dahulu. Dahulu ketika menjumpai 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ibadahnya lebih sungguh-sungguh daripada hari-hari yang lain. Itu penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Selanjutnya apa sih amalan yang lebih diperjelas lagi? Yang diperjelas lagi sesuai dengan hadis, ada yang hadis ini bunyinya seperti ini. Man yakum laylatul qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya siapa yang sholat malam bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini poinnya, yaitu sholat malam salah satunya. Di saat sholat malam itu dengan penuh introspeksi diri, dengan penuh mawas diri, dengan penuh mengoreksi kesalahan dan minta ampun kepada Allah, dan penuh keimanan kepada Allah. Nah, amalan-amalan yang selanjutnya sudah jelas. Yang pertama itu ada sholat malam, ya, sholat malam dari tahajud, istighfarah, sholat malam Lailatul Qadar. Itu selanjutnya ada iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam, berzikir, juga berdoa kepada Allah di masjid. Yang ketiga ada tadarus Al-Qur'an. Kita sering menjumpai, kita sebagai manusia, sebagai umat Allah, sebagai umat Rasulullah, kita menanti-nanti ada bulan Ramadan. Salah satunya adalah kita tadarus di masjid. Itu kan yang membuat kita mungkin yang didambakan oleh kita, itu salah satunya. Selain itu ada lagi zikir, selalu mengingat kepada Allah, mengingat kepada Allah. Terima kasih Pak atas penjelasannya, kami jadi lebih paham. Amalan apa sih yang kita lakukan di malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Saya masih punya pertanyaan nih Pak. Apa sih hukumnya dan bagaimana cara Rasulullah memperingati malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Ya, tadi kan sudah dijelaskan terkait peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit, ya, langit bumi. Di situ tahap lagi turunnya Al-Quran ke Rasulullah SAW. Nah, ketika di sini kembali lagi ke pertanyaan tadi ya dari Mas, peringatan apa sih? Iya nggak? Peringatan itu berasal dari kata ingat, ya. Jadi kita harus mengingat di situ kalau Rasulullah itu langsung mengalami di situ, ya, mengalami atau menerima wahyu dari malaikat Jibril. Itu apa? Surat apa yang paling utama yang diturunkan? Itu surat Al-Alaq. Di situ gini ya, saya pernah membaca buku dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau bercerita bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan. Ketika itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Nah, sekitar pada tahun 608 sampai 609 Masehi. Di situ ketika itu Rasulullah itu sedang beruzlah. Beruzlah itu sedang menjauh dari tempat keramaian. Nah, beruzlah di Gua Hira. Gua Hira itu jaraknya kalau nggak salah itu kira-kiranya ada 5 km dari Mekah. Di situ malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ia memeluk dan melepasnya lagi selama 3 kali, memeluk dan melepas lagi. Disitulah turun surat Al-Alaq. Nah, kita itu disuruh untuk mengingat bahwa turunnya wahyu dari Allah. Itu Nuzulul Quran, itu yang dinamakan Nuzulul Quran. Kita disuruh untuk mengingat. Ingatnya untuk memperingati itu apa sih yang amalan yang harus kita lakukan? Ya, kita selalu mengaji dan mengaji, ya. Kita selalu mengaji, membaca Al-Quran, dan hati kita, diri kita itu dekatkan juga dengan Al-Quran. Bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu sebenarnya sangat luar biasa, dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, dan turunnya lagi bertahap sampai Rasulullah SAW. Kalau malam Lailatul Qadar itu kita disuruh untuk mencari malam Lailatul Qadar.
seperti halnya hadis ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, carilah 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar. Di situ berarti kita tidak memperingati, tapi kita harus mencari malam itu. Ketika kita menemukan malam itu, ya sudah dijelaskan tadi sama Bapak Kepala Sekolah, ketika kalian melaksanakan sholat malam, seperti halnya kalian sholat malam itu selama 1000 bulan atau 83 tahun, sesuai dengan firman Allah dari surat Al-Qadar. Malam itu adalah malam kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih lah ya. Seperti itu. Oh iya Pak, saya izin bertanya. Kira-kira kenapa sih bisa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Bisakah jelaskan kepada kami? Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Sebenarnya siapa sih yang menyebut Lailatul Qadar itu? Ya, kalau Allah menyebutkan di dalam surah Al-Qadar itu, ya, itu Lailatul Qadar itu Allah sendiri yang menyebutkannya. Inna anjanahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan dari Allah, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lalu kenapa disebut? Karena Allah sendiri yang menyebutkan seperti itu. Bisa dipahami ini ya. Oh begitu ya Pak, saya baru tahu. Kalau begitu terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Terima kasih Bapak-bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga apa yang Bapak-bapak berikan bisa bermanfaat bagi kami, bisa menjadikan bahan evaluasi di diri kami, dan semoga kami bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih meningkatkan keimanan lagi di bulan Ramadan ini. Baik, obrolan di acara talkshow bulan Ramadan ini sudah selesai, dan marilah kita tutup obrolan pada season 2 ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semansaka berprestasi religius aman lingkungan. Semansaka bisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on season 3.